Mari kita belajar materi dengan judul Teknik Analisis Manajemen. Materi ini diperuntukkan bagi mata kuliah pengelolaan pendidikan, khususnya mahasiswa program studi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Riau. Semester genap tahun akademis 2019-2020. Materi lengkap sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Setelah mendengarkan penjelasan ini, ada baiknya baca teks yang lengkap, baru kamu bisa mengerjakan tugas di bagian akhir materi ini. Pada presentasi ini kita akan mempelajari tentang: pertama, arti dan makna teknik-teknik analisis manajemen, dan kedua adalah macam-macam cara analisis manajemen. Ada dua bagian yang dibicarakan dalam presentasi ini. Pertama, arti dan makna analisis manajemen, dan kedua adalah teknik-teknik analisis manajemen. Baiklah, semak baik-baik penjelasan saya berikut ini, dan sebaiknya diulang beberapa supaya mudah mengerti. Bagian pertama, arti dan makna analisis manajemen, adalah yang melalui kegiatan analisis yang lebih efektif dan efisien, sehingga akan memiliki keunggulan daya saing meraih keberhasilan secara berkesinambungan di era. Makna dari teknik analisis manajemen TAM adalah cara menerapkan metode ilmiah dalam merinci dan menilai keadaan lingkungan secara komprehensif guna memperoleh informasi faktor kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sehingga menghasilkan strategi, program, kegiatan yang tepat dilakukan. Perubahan. Bagian kedua, teknik-teknik analisis manajemen. Teknik-teknik analisis manajemen bermacam-macam, antara lain SWOT analisis, cost benefit force field, teknik pohon masalah, dan teknik fishbone. Ada beberapa dasar pertimbangan untuk melakukan analisis keadaan lingkungan. 1. Perubahan keadaan lingkungan. Organisasi sebagai suatu sistem terbuka selalu berinteraksi dengan lingkungan baik lokal maupun global. Keadaan lingkungan yang berubah dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, politik, sangat mempengaruhi masa depan organisasi. Organisasi dengan sistem terbuka harus mampu mengadaptasi atau melakukan penyesuaian dengan berbagai perubahan lingkungan. Membuka diri secara dinamis, berdialog, berinteraksi dengan lingkungannya. Pada hakikat, organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan, saling berinteraksi. Organisasi yang menganut sistem tertutup cenderung menganggap organisasinya sangat kuat, sehingga kurang peduli terhadap perubahan lingkungan. Organisasi yang menganut sistem tertutup atau yang tidak mampu melakukan adaptasi akan mengalami kelemahan, ancaman-ancaman atau hambatan untuk eksis. 2. Perubahan kebutuhan. Organisasi dan publik, pelanggan, selalu berubah kebutuhannya. Perubahan kebutuhan, keinginan publik yang cepat dan semakin tinggi tuntutannya di satu pihak, padahal di pihak lain kemampuan dan sumber daya organisasi tetap terbatas, membuat manajemen semakin sulit menentukan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memuaskan pelanggan. 3. Kekuatan organisasi berubah. Kekuatan organisasi tidak selalu konstan. Mungkin selama ini atau sekarang dianggap sebagai kekuatan, tetapi untuk menghadapi peluang dan ancaman yang timbul menjadi kelemahan. Organisasi tidak memiliki kekuatan pada semua bidang, mungkin di bidang tertentu ada kelemahan. 4. Organisasi menganut sistem terbuka. Organisasi sebagai wadah kerjasama selalu terbuka untuk berinteraksi dengan sesama komponen internal dan dengan komponen eksternal. Untuk itu pemimpin dan manajer harus dapat menyusun strategi yang dapat menciptakan terjadinya interaktif yang efektif antar faktor yang satu dengan yang lain, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap pimpinan dituntut memiliki kemampuan mencermati perubahan keadaan lingkungan atau kemampuan analisis lingkungan. Untuk mencapai hasil analisis yang lebih akurat, ada beberapa pendekatan atau cara analisis dan ragam teknik analisis yang perlu dikuasai penggunaannya yang akan dibahas kemudian. 4. Kerangka analisis. Berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas, kerangka analisis ilmiah adalah: A. Mengumpulkan fakta dan data atau identifikasi faktor-faktor. B. Pengolahan fakta dan data atau penilaian faktor-faktor. C.
Penyajian dan interpretasi hasil pengolahan data atau penentuan faktor kunci keberhasilan. D. Penyusunan dan pemilihan alternatif. F. Pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif. G. Perencanaan tindakan yang akan dilakukan. Kegiatan analisis manajemen secara komprehensif meliputi A. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. B. Mengolah atau menilai faktor-faktor keberhasilan organisasi. C. Menentukan faktor kunci keberhasilan. D. Menetapkan sebuah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. E. Menyusun program dan kegiatan. Awal analisis dimulai dari identifikasi faktor atau pengumpulan fakta dan data dan dilanjutkan dengan pengolahan atau penilaian dan penentuan faktor kunci yang paling berpengaruh serta penggunaannya dalam penyusunan dan pemilihan alternatif terbaik. Akhir kegiatan analisis adalah pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif dan tindakan yang rangkuman. Bacalah rangkuman ini dengan cermat. Tugas 1. Buatlah pertama adalah membuat 5 buah pertanyaan. 2. Melakukan analisis SWOT terhadap kemungkinan Anda berhasil kuliah. Kemudian bukalah Google Form, silakan bekerja.